Kalangan yang menyebutkan bahwa penyakit ini tidak terlalu berbahaya, dokter. Peran daripada kita semua, termasuk media itu, mencari narasumber yang memang sesuai dengan bidang masing-masing. Kita ingin mengetahui apakah ini konspirasi atau tidak. Jadi sekali lagi sangat mudah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak tenaga medis itu tidak mampu memberikan informasi yang benar dan bagus kepada halayak. Dan kita pun berharap ini semua berakhir. Dan jangan sampai kita memberikan opini yang bukan bidang kita, yang bukan wewenang kita, itu melampaui daripada keilmuan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam hadirin warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 8 Juni 2020 kita kedatangan seorang narasumber yang cukup luar biasa. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini dari ID Kota Mataram, dari Sekretariat ID Kota Mataram, kita bersama melawan hoax. Jadi setelah datang di tempat kita sekarang untuk memberikan wawasan terkait dengan bagaimana kita melawan hoax terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama adalah Dr. Rohadi, spesialis bedah saraf. Kebetulan beliau Ketua ID Kota Mataram. Sekarang siapa duduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua dari Dr. Rahenul Bahrain, spesialis patologi klinik MSC. Beliau juga adalah salah satu penggagas dari Indonesia Bertauhid yang kebetulan followernya hampir 500 ribu, dok ya? 1 juta sekian. Oh, alhamdulillah 1 juta sekian. Mari dok disapa dulu, dok. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedatangan narasumber kali ini cukup luar biasa karena kita akan membahas isu-isu yang terjadi di masyarakat kita karena cukup kencang sekali media-media massa, media cetak itu sendiri yang menyampaikan beberapa berita yang akhirnya tidak sampai ke masyarakat kita atau salah persepsi. Nah, sementara ini dok, saya akan tanya dulu kepada salah satu narasumber kita selaku Ketua ID Kota Mataram, itu Dr. Rohadi. Dokter, melihat perkembangan COVID-19 sebenarnya di Nusa Tenggara Barat ini, dokter menyikapinya seperti apa, dok? Kita lihat. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran COVID di NTB, ini data kami dapatkan dari tim Satgas dan kawan-kawan semua bahwa per hari kemarin ini total jumlahnya sekarang sudah 822 kasus yang sudah positif sejak awal kasus, di mana didominasi oleh Mataram ini. Jadi Mataram ada sekitar 306, kemudian berikutnya Lombok Barat 164 kasus, kemudian Lombok Tengah 94 kasus, Lombok Timur 87, ya. Berikutnya lagi Lombok Utara itu 45 kasus. Terus berikutnya Dompu 44, Sumbawa 37 kasus, Bima 22 kasus, kemudian Sumbawa Barat 13 dan Kota Bima 4. Jadi kalau kita lihat trennya ini dominan kasus ini umumnya laki-laki, di mana mayoritas kita lihat ini totalnya sekitar 60,3%, kemudian perempuannya 39,7%, dan dominan pada kelompok usia produktif malah ini, di mana kita dapatkan usia produktif umur 30 sampai 39 tahun, disusul umur 40 sampai 49 tahun. Mengapa demikian? Kira-kira kalau kita lihat mereka usia produktif di mana mobilitas cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari tren penyebaran COVID di NTB ini, klaster-klaster yang muncul ini kan muncul dominan dari laki-laki ya. Misalnya klaster Goa kemarin itu laki-laki, di mana juga mereka yang laki-laki umumnya sering keluar rumah dan notabene mereka juga mencari nafkah. Jadi resiko-resiko itu mesti jauh lebih besar pada laki-laki. Sama halnya dengan kalau saya bicara sama dengan resiko misalnya kecelakaan lalu lintas, itu laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Kira-kira itu yang terjadi di NTB ini. Baik, terima kasih dokter. Nah, terkait hal tersebut dokter, kita mendengar beberapa isu yang menyatakan bahwa memang tidak hanya satu, bahkan banyak sekali yang menyatakan bahwa memang dari awal COVID ini adalah konspirasi, dok. Nah, kita terlepas dari sana, ada beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa penyakit ini tidak terlalu berbahaya, dokter. Nah, menurut pandangan dokter sendiri menyikapi dari penyakit ini itu seperti apa, dok? Jadi kadang-kadang informasi yang beredar di masyarakat yang viral itu belum tentu itu benar. Nah, sekarang peran daripada kita semua, termasuk media itu, mencari narasumber yang memang sesuai dengan bidang masing-masing.
Dan memang target kita sebenarnya sebagai orang-orang yang berpendidikan itu harusnya itu sebagai agent of change di masyarakat, di mana kita juga tidak menyebarkan berita-berita yang bukan berdasarkan data. Apalagi kita tenaga medis. Tenaga medis itu harus valid berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Di mana di kaidah-kaidah ilmiah itu diatur bahwa ada evidence base yang harus diatur. Kemudian ada juga value based medicine. Jadi tidak ada namanya testimony based medicine. Jadi apalagi kita bikin opini di masyarakat termasuk di media, di sosial media dan kawan-kawan itu harus juga ada kaidahnya. Kita harus mengikuti kaidah itu dan jangan sampai kita memberikan opini yang bukan bidang kita, yang bukan wewenang kita, itu melampaui daripada keilmuan kita. Di mana kita ketahui bahwa pada COVID ini banyak sekali konspirasi yang beredar di masyarakat bahwa dianggap sebagai konspirasi. Padahal COVID ini ada, viral COVID ini jelas ada. Dia adalah varian daripada virus corona baru yang ditemukan relatif baru di Wuhan pertama dan gampang sekali menyebar. Menyebarnya itu tergantung mobilitas orang. Jadi semakin mobile seorang itu, resiko penyebarannya tinggi. Iya, di masyarakat bilangnya itu kok nggak apa-apa seperti kayak flu. Oke, tetapi apakah yakin yang flu yang biasa itu sama dengan flu biasa? Di mana kita lihat dia gampang sekali menyebar, kemudian dia mau gampang sekali terjadi mutasi, kemudian juga terjadi perubahan pola di sana, di mana proses yang terjadi itu jauh lebih berat. Apalagi pasien-pasien yang mengalami komorbid di sana, misalnya ada hipertensi, ada imunokompromis, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi saya harapkan kepada masyarakat, kita juga harus, apalagi orang-orang yang berpendidikan, terutama di NTB ini, dia harus mempertimbangkan baik buruknya ketika dia berpendapat tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan bidangnya. Karena itu akan menyesatkan. Ya, apalagi kita lihat NTB urutan IPM-nya ini kan termasuk dari 37 provinsi itu urutannya di bawah. Gimana ada masyarakat tambah tidak percaya sama tim medis ini? Jadi mohon kita di orang-orang yang kita anggap sebagai orang berpendidikan di NTB ini juga memberikan informasi yang faktual yang berdasarkan kaedah-kaedah yang ada. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan, Dok, sementara ini memang tidak ada istilah konspirasi, Dok. Ya. Baik itu di tenaga kesehatan yang membuat mengada-ngada terkait dengan penyakit ini. Ya. Itu kan beranggapan banyak sekali. Kita lihat masyarakat kita juga di sini mendengar bahwa sampai saat ini sangat sekali ada pergeseran, saya lihat, Dok. Ya. Dari awal pandemi hingga sekarang akhirnya pandemi, yang awalnya dulu tenaga kesehatan dielulukan menjadi seorang pahlawan, namun sekarang malah dielulukan sebagai penyebar kebohongan di sini, Dokter. Nah, terkait hal tersebut, dokter menyikapinya seperti apa, Dok? Sebelum nanti kita ke Dokter Rayhanul. Jadi ya memang ini kalau saya bilang ujian bagi tenaga medis ya. Tapi percayalah bahwa kita sebagai tenaga medis itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kawan-kawan semua tenaga medis, para medis, masyarakat yang terlibat di penanganan COVID ini, teman-teman juga jangan patah hati. Walaupun banyak ujian yang saat ini, apalagi banyak hoax yang beredar, kita juga tidak boleh patah semangat untuk menangani kasus-kasus ini dan tidak boleh kita lelah untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Tugas kita adalah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Itu kita sudah ada sumpahnya, sudah ada janjinya untuk melakukan the best of the best yang terbaik untuk masyarakat. Tidak mungkin seorang tenaga medis atau paramedis itu memberikan itu yang terburuk untuk pasiennya, tapi itu selalu yang terbaik. Dan harus sesuai dengan protap dan guideline, dan itu sudah dilakukan di Indonesia ini. Sudah ada sesuai dengan guideline WHO, sudah ada sesuai dengan guideline di Asia misalnya, kemudian teman-teman dari perhimpunan itu sudah menyesuaikan dengan jurnal-jurnal terbaru. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Cuman memang apa yang kita sampaikan ini tidak nyampai di masyarakat. Saya pikir, saya pribadi berpendapat kenapa hal ini bisa terjadi, karena banyak tenaga medis itu tidak mampu memberikan informasi yang benar dan bagus kepada halayak. Karena memang banyak tenaga medis kita ini memang tidak ahli berkomunikasi di formal gitu. Karena sibuk dengan kegiatan kita. Tapi itulah tenaga medis di Indonesia. Tapi kita juga harus memberikan sejatinya sesuatu yang harus benar.
harus ada patokannya, tidak berdasarkan data-data yang tidak benar. Kira-kira seperti itu. Baik, kita akan sebentar dokter, kita balik ke dokter Rehano. Dokter, ini menarik sekali ketika kita berbicara soal COVID-19 ini sendiri. Nah, ada isu-isu yang beredar, kita berangkat dari isu dokter. Di masyarakat kita percaya bahwa beberapa belakangan ini kasus COVID-19 dianggap tidak terlalu berbahaya dokter. Nah, menurut pandangan dokter sebagai seorang klinisi dokter, apa sih yang menyebabkan perbedaan mendasar dokter antara COVID-19 ini dengan flu biasa, dan kenapa kita harus waspada dok? Bukan kita takut, tapi kita harus waspada. Menurut pandangan dokter dari ini bagaimana dok? Baiklah, mungkin saya komentar singkat aja terkait dengan tadi ya, konspirasi tadi ya. Jadi sebenarnya sangat mudah kita ingin mengetahui apakah ini konspirasi atau tidak. Jadi sekali lagi sangat mudah. Caranya silahkan datang ke rumah sakit. Ya, kenapa? Karena pasien-pasiennya ada di rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan COVID. Di sana ada pasiennya yang parah, ada keluarganya. Ya, jadi daripada berspekulasi di internet, di sosial media, ya akhirnya atau debat bahkan gitu ya. Nah, mending langsung aja buktikan ke rumah sakit, dan setiap daerah di Indonesia ini ada rumah sakit rujukan COVID, ada pasien yang dirawat mulai dari yang gejalanya ringan sampai dengan gejalanya yang berat, bahkan korbannya sudah ada, bahkan korbannya pun sampai teman-teman tenaga medis. Ya, jadi sekali lagi sangat gampang ya kita buktikan ini konspirasi atau tidak, tinggal datang ke rumah sakit gitu. Nah, kemudian terkait tadi virus COVID dengan flu biasa ini tentu jelas jauh berbeda ya. Jadi tugas kita di lab ya, kita melakukan pemeriksaan RT-PCR ya. Itu prinsipnya adalah kita melakukan pemeriksaan berdasarkan genom ya, RNA virusnya kita periksa. Nah, tentunya kita yang meneliti ini tentu sangat jauh berbeda ya strukturnya, gennya antara COVID sama RNA, COVID dengan flu biasa, dan manifestasi klinisnya pun jauh berbeda. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hadi tadi ya, jauh tentang mudah menyebar ya, parah. Kalau kita melihat jurnal terbaru menyebabkan badai sitokin ya, menyebabkan koagulasi di mana-mana, pembekuan darah, dan ini benar-benar berbahaya begitu. Jadi antara yang menyebar di masyarakat itu biasanya pertama COVID nggak ada settingan. Ini jelas ada, kita periksa di lab. Kalau mau datang ke lab kita jelaskan semua nanti ya. Ya mudah-mudahan paham ya, karena harus paham basic-basicnya gitu kan. Dan kemudian juga ada kabar gembira kan, kita Indonesia ada rapid test karya anak bangsa. Rapid test rapid test RIKH itu kerjasama antara Universitas Unram, UGM, dan Universitas Airlangga 3. Nah, itu kan kalau ada rapidnya, berarti itu kan virusnya ada. Karena nggak mungkin mau buat rapid test tapi virusnya nggak ada. Karena kita kan perlu deteksi IgG IgM kan dari virus tersebut. Ini jelas ada virusnya. Kemudian kalau katanya tidak berbahaya seperti flu biasa, ya kita lihat ya faktanya di mana-mana, bukan hanya di sini saja. Di Indonesia ada, di Indonesia seluruh dunia itu semuanya ada, dan ini bukan, bahkan kalau kita sebagai seorang muslim kan lihat ya, haji ditunda, Masjidil Haram ditutup ya, Masjid Nabawi juga, bahkan negara-negara lain. Jadi bukan hanya masjid yang ditutup ya, mungkin di luar negeri gereja juga ditutup ya, tempat-tempat bioskop ditutup semuanya. Jadi ini fakta sudah seluruh dunia begitu ya. Jangan sampai karena ada satu pendapat, tadi dijelaskan Dr. Hadi, satu pendapat kemudian melupakan fakta yang sangat banyak gitu. Ya, jadi intinya juga secara fakta dan secara sains jelas virusnya ada, kemudian DNA-nya juga jelas, RNA-nya jelas ada, dan itu tugas kita sehari-hari di lab seperti itu. Menarik tadi dokter pembahasan terkait dengan virus ini ada atau tidak terkait dengan pemeriksaan. Nah, belakangan ini juga kita dihebohkan dengan masyarakat kita yang kesannya tidak percaya dokter terkait dengan hasil pemeriksaan itu. Sebelum kita bareng ke sana, mungkin sedikit saja penjelasan terkait dengan pemeriksaan COVID-19 ini dokter, ada apa saja, dan kemudian yang mana yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk memastikan seorang itu terkonfirm positif COVID atau tidak dokter? Baiklah, kalau kita menjelaskan memang agak panjang. Ini ringkasnya aja. Jadi umumnya di masyarakat ini yang dipakai adalah rapid test, yang kedua adalah swab, dua ini. Nah, kalau rapid test itu bukan untuk mendiagnosis ya, jadi bukan untuk menentukan kamu positif atau tidak. Jadi rapid test fungsinya hanya untuk screening ya, untuk mengetahui orang ini
awal-awalnya apa tidak. Jadi untuk sekedar menjaring begitu. Rapid test, dan memang rapid test ini dia bukan untuk mendiagnosis. Makanya kalau hasilnya itu dia bukan positif negatif, tetapi reaktif non reaktif. Nah, kemudian yang perlu diketahui rapid test biar masyarakat nggak bingung, ya rapid test itu ada istilahnya positif palsu, ada istilahnya negatif palsu. Jadi maksudnya positif palsu itu dia dibaca positif padahal dia sebenarnya enggak. Kalau negatif palsu dia dibaca alatnya negatif padahal dia enggak gitu. Ya jadi bisa saja rapid testnya negatif, swab positif. Bisa jadi juga rapid testnya positif, swabnya negatif. Ya, karena memang rapid test fungsinya bukan diagnosis, hanya untuk screening. Yang sampai sekarang kalau kita bicara lebih mendalam sainsnya, angka sensitivitas sama spesifitasnya sampai sekarang belum keluar angkanya. Ya, tidak seperti rapid test yang lain keluar sensinya sekian, spesifikasinya sekian. Kenapa? Karena ini baru. Rapid testnya baru dan belum diteliti secara luas begitu. Jadi tapi kita gunakan rapid test. Nah, itu pertama rapid test ya. Kemudian yang kedua swab. Nah, swab inilah ya, swab di nasofaring atau orofaring ya, hidung maupun mulut. Itulah yang kita gunakan untuk diagnosis ya. Kita ambil swabnya, kita masukkan ke dalam VTM ya, viral transport medium. Ya, kemudian disitulah nanti tugas kita di lab melakukan ekstraksi RNA. Ya, kita murnikan bahasanya. Jadi bagaimana RNA virus itu saja yang tertangkap, dimurnikan. Jadi berita-berita yang menyebar itu virusnya nggak dimurnikan nggak benar. Jadi kita murnikan sehingga yang benar-benar ditangkap itu adalah RNA virusnya itu, yang benar-benar yang sudah ada, yang sudah kita tangkap dengan berbagai macam metode, ya dengan berbagai macam kit juga, ya dari macam-macam. Jadi metodenya macam-macam. Nah, sehingga ketika dapat ya, barulah kita membaca menggunakan RT-PCR. Ringkasnya adalah dia membaca genomnya. Membaca. Jadi kalau dia memang RNA-nya virus, kita baca, sesuai dengan template-nya rasanya. Ya sesuai dengan template-nya berarti ini dia benar virus COVID. Kalau enggak berarti dia virus yang lain seperti itu. Jadi ringkasnya seperti itu ya untuk swab dan rapid test ya, dua alat itu. Ya. Terima kasih Dok. Semoga masyarakat kita telah mendengar ini jadi tidak bingung lagi. Iya. Kapan sih ketika kita dikatakan positif COVID itu harus menunggu hasil swab, Dok? Swab ya. Baik Dok, saya balik lagi ke Dokter Ya. Hadi. Dokter, baru-baru ini saja banyak sekali kita juga temui Dok adanya kasus kematian karena COVID, Dok. Menurut pandangan dokter sebagai ketua ID Kota Mataram, Dok, melihat gambaran kasus yang terjadi akibat COVID ini, apakah benar Dok tidak semua COVID ini meninggal murni karena COVID, Dok? Bagaimana Dokter? Ya, jadi saya mungkin menjawab sesuai dengan press release yang tadi kami sampaikan. Itu hasil diskusi dari semua tim termasuk ahlinya, di mana perlu kita ketahui bahwa COVID ini, tadi dokter intensive care juga sudah bicara bahwa COVID ini gejalanya itu 80% kasus COVID itu tanpa gejala atau OTG. Kemudian 15% itu dia kan kasusnya itu sedang dan berat. Nah, ini yang 5% ini yang berbahaya dan butuh bantu alat napas. Nah, lalu bagaimana dan memang realnya itu banyak dari pasien-pasien yang meninggal itu ada komorbidnya. Terutama misalnya hipertensi, ada imunokompromis, kemudian diabetes mellitus, penyakit-penyakit lain yang menyertai ya. Nah, memang dari hasil temuan dari kira-kira kalau di NTB ya sesuai dengan ini case fatality rate-nya itu sekitar 2,7%. Ya. Dan dari hasil jurnal-jurnal tentang COVID yang tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Arfi sebagai ahli forensik itu bahwa hasil temuan otopsi dari COVID ini memang real ada, bisa terjadi alveolar exudat, terjadi miokarditis, kemudian terjadi kerusakan alveolar yang diffuse, yang terjadi trombosis juga. Jadi sebenarnya apa yang dikemukakan di lapangan itu banyak beredar informasi yang tidak jelas. Jadi kita harus memfilter itu. Kita harus lihat siapa yang menyampaikan, kemudian dia layak tidak menyampaikan, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang COVID ini, ya seperti itu yang terjadi, apalagi di NTB. Dan kita lihat sampai rilis kemarin kan sekitar 23 orang yang meninggal karena COVID, dan memang dominan kita lihat ada komorbid. Tapi ada beberapa dari kasus yang meninggal kita lihat itu masih muda dan memang gejalanya berat. Nah,
apa yang dibicarakan tadi sama Dr. Hagni, SP Mikrobiologi Klinik dan Virolog tadi di press release itu, bahwa ternyata memang ketika virus itu masuk, ada mekanisme perlawanan di dalam tubuh kita sebenarnya yang itu diatur oleh genetik. Nah, setiap orang itu berbeda masalah itu, jadi tidak bisa sama. Makanya tadi Dr. Raihanul bicara masalah badai sitokin, itu memang terjadi, patofisiologinya yang kita baca itu terjadi. Bahkan saya sendiri mendalami beberapa jurnal terbaru tentang bagaimana efek COVID ini terhadap bidang lain, termasuk di sistem saraf. Jadi dia bisa masuk direct lewat hidung, COVID itu naik ke lewat sistem bulbus olfaktorius di hidung menuju ke otak, bisa terjadi encephalitis di situ. Bahkan bisa dia lewat darah dan sebagainya, sehingga muncul gejala-gejala seperti jadi stroke-like lesion yang terjadi di otak. Jadi jangan kira hanya gejala di paru dan kawan-kawan. Dia juga bisa manifest di kulit. Dia juga ada manifest di kardiovaskular dan itu sudah dipublish. Jadi sebenarnya kita harus juga pintar-pintar membaca tentang itu gitu loh. Jadi sesungguhnya bahwa COVID ini bukan hanya nanti gejala pulmonum, tapi ternyata juga ada gejala ekstra pulmonum yang terjadi seperti itu. Demikian. Ya, berarti kalau dilihat dari gejalanya memang virus ini tentunya berbahaya, Dok ya. Jadi tidak bisa dianggap sepele. Namun bagaimana kita sekarang, karena kan respon antibodi seseorang kan berbeda-beda terkait respon imunitas. Nah, berbicara soal imunitas, Dr. Raihanul, itu bagaimana menurut dokter, apa sih peran imunitas terkait dengan masalah virus COVID-19 ini? Iya, terkait imunitas kita ya. Sebelumnya saya tambahkan sedikit tadi ya, apakah berbahaya atau tidak. Kan kita ada satu fakta lagi, bahwasanya COVID ini menyerang anak-anak. Ya. Menyerang anak-anak, dan NTB kasusnya lumayan banyak. Ya, 77 kasus Nah, kemarin. cukup banyak. Banyak di NTB, dan kita pun, saya pernah memeriksa sampel swab anak bayi umur 15 hari. 15 hari kita periksa sampel swabnya anak-anak. Jadi yang mengatakan hanya komorbid aja yang bahaya, enggak, buktinya anak-anak korban juga. Iya. Dan anak-anak kan tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, ternyata anak-anak kena. Jadi juga ini pengungkapannya tidak benar pernyataan itu ya. Nah, kemudian terkait juga dengan imunitas, tadi sudah dijelaskan ya ringkas oleh Dr. Hadi. Memang sistem imun ini memang bahasanya agak rumit bahasanya. Bahasanya rumit, dia begitu virus itu masuk, memang secara umum badan kita itu akan bereaksi terhadap apapun benda asing itu yang masuk. Dan ini banyak sekali yang berpengaruh ya, banyak sekali yang berpengaruh. Dan ini banyak sekali yang berpengaruh terhadap sistem imun ini. Dimulai dari apa? Dari penyakit, dia ada penyakit apa enggak, penyakit imunokompromis apa tidak. Yang kedua, dari daya tahan tubuhnya sedang naik atau turun. Kemudian juga dari dikatakan tadi dari gen. Dan namanya gen ini unik. Ya, gen ini unik, setiap orang beda-beda. Ya. Jadi setiap respon orang terhadap ini. Jadi terkadang kita dapati ada orang yang tidak punya komorbid, masih muda, masih ini terjadi badai sitokin. Sehingga saya pernah baca jurnal tersebut ya, badai sitokin ini nggak bisa ditebak. Iya, dan kemungkinan tadi yang analisa paling kuat adalah tentang gen. Terkait dengan gen setiap orang beda-beda. Sama seperti kayak kanker. Kanker itu akhirnya ada teori yang mengatakan kanker itu memang sudah ada gen bawaan dari lahir. Dia muncul tergantung dengan faktor risiko merokok gitu. Makanya ada yang bilang, saya kok merokok tapi kok gak kanker. Nah, itu memang dari gennya itu seperti itu. Itu memang sudah ada dasar, tapi tinggal tunggu pencetus seperti itu. Pencetus seperti itu. Baik, berarti melihat seperti ini. Tambahan lagi untuk anak-anak ya, kita lihat bahwa anak-anak kan dari WHO itu kriterianya di bawah 18 tahun ya. Jadi anak-anak itu umumnya kalau kita lihat dari patofisiologi, mereka sistem imunnya ada yang belum perfect matang ya, sehingga resiko mereka termasuk usia yang rentan untuk terjadinya infeksi COVID ini, yang pertama. Yang kedua, belum lagi kita lihat di masyarakat kita di NTB ini banyak anak-anak orang tuanya pakai masker, tapi anaknya nggak dipakaikan masker. Atau banyak juga orang tua pergi ke pasar, pergi bekerja, pergi ke tempat lain, pulang ke rumah tidak sesuai protokol, sehingga dia lupa, belum cuci tangan, belum ganti baju, belum mandi, langsung bersentuhan sama anaknya. Nah, ini yang harus dimengerti oleh masyarakat, bagaimana cara protokol yang baik sehingga
anak-anak kita di NTB ini juga tidak tambah banyak lagi yang terpapar dengan COVID ini gitu loh. Kira-kira itu tambahannya. Ya, menarik sekali memang dok ketika kita berbicara seorang sekelompok usia anak-anak dok ya. Berarti memang secara pandangan mungkin masyarakat kita semoga sama-sama sependapat dokter bahwa virus ini tidak bisa disepelekan dok ya. Karena kita memiliki anggota keluarga yang orang tua, anak-anak yang tentunya juga sangat sekali beresiko apabila terkena ini. Baik, kita lanjut saja dok untuk pertanyaan selanjutnya. Memang menarik ketika kita membahas soal COVID ini memang cukup luas dok ya, karena terkesan juga ilmu baru dan masih akan terus berkembang dokter ya. Nah dok, boleh sekedar info tadi dikatakan 23 orang yang meninggal dok ya, untuk yang di NTB apa di Kota Mataram dok? Ini laporan yang di NTB yang press release yang kemarin. Ya, kita berdasarkan press release yang kemarin. Nah, baik. Nah, saya ke dokter Rehanul. Dok, terkait dengan isu lagi dok yang banyak sekali dan bahkan meresahkan baik itu masyarakat sendiri maupun tenaga kesehatan, ada tindakan-tindakan anarkis dari sekelompok orang, tidak hanya terjadi di daerah kita tetapi juga di daerah-daerah luar, terkait dengan pemulangan paksa akibat tidak percayaan seorang anggota keluarga terkait hasil dari swab tersebut. Nah, saya sempat mendengar bahwa awalnya pemeriksaan itu negatif, kemudian menjadi positif setelah dia meninggal. Nah, itu bisa dijelaskan kenapa dokter? Iya, ini memang yang banyak muncul pertanyaan ya di masyarakat terkait dengan swab ya terutama. Jadi saya pun sering dapat ya pertanyaan Japri atau apa keluarga, Pak dokter kok saya itu sebelumnya hasilnya negatif, tiba-tiba dalam waktu 2-3 hari kok saya positif. Nah demikian juga saya dulu pernah positif, tapi dalam waktu singkat tiba-tiba jadi negatif. Nah ini gimana ini ya? Nah bagi orang yang punya pikiran konspirasi ini kan main-main. Nah ini sebenarnya ada penjelasan secara medis ya. Tugas kita di lab memang ya. Jadi yang pertama, kalau memang pertama yang dikeluarkan itu negatif, kemudian selang beberapa hari tiba-tiba positif, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling pertama adalah karena ada namanya viral load. Viral load tulisannya kan. Viral load ini artinya akumulasi dari virus itu. Jadi orang itu bisa ada, tapi viral load-nya itu masih rendah. Dan ini belum kedeteksi berarti. Walaupun dia sudah ada, tapi viral load-nya ketika kita periksa masih rendah. Nah, kemudian beberapa hari lagi kita periksa, viral load-nya sudah banyak, sehingga hasilnya positif. Jadi sebelumnya negatif, setelahnya positif. Dan ini pun negatif ini tentunya para teman-teman klinisi dia punya indikasi yang lain. Pertama, ronsennya terlihat seperti khas COVID. Kemudian kalau kita lihat dari faktor pembekuan darahnya. Kita lihat. Jadi kita gabungkan semuanya, meskipun hasilnya negatif, tetapi kok gejala klinisnya menandakan dia positif begitu, curiga positif, sehingga beberapa klinisi minta tolong swab ulang. Setelah swab ulang ternyata hasilnya positif, sehingga itu sebabnya adalah viral load-nya belum tercapai, ada seperti itu. Ya ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya periksanya positif, kemudian kok bisa negatif? Ya, jawabannya ada berapa. Yang pertama, bisa jadi sudah sembuh berarti. Ya, ini pas ini sudah sembuh, kemudian sudah berapa nih sudah sembuh begitu kan? Nah ini bisa jadi. Kemudian yang kedua bisa jadi juga terkait dengan pengambilan sampel. Karena memang pengambilan sampel swab ini memang agak kurang nyaman. Ya, ada pemeriksaan nasofaring, nusuk lewat hidung, ada orofaring. Yang kurang nyaman adalah nasofaring. Kenapa? Karena sticknya sekitar 30 cm atau 25 cm. Dan itu harus masuk ke menyentuh bagian nasofaring paling belakang. Jadi kalau diukur tuh kita ngukurnya begini nih, sampai sini. Jadi sekitar 15 cm masuk. Nah itu yang kurang nyaman. Nah beberapa pasien ada yang kurang kooperatif ketika diperiksa. Ya sehingga kita bisa jadi yang ambil sampel tuh belum nyentuh sudah ketarik atau bagaimana. Nah akhirnya pengambilan sampelnya kurang bagus. Ya jadi itulah sebabnya pertama positif, diambil sampelnya manut. Yang kedua mau diambil sampel trauma. Trauma wah gimana gini. Akhirnya pengambilan sampel kurang. Jadi ada dua kemungkinan yang tadi, positif negatif sudah sembuh alhamdulillah. Yang kedua pengambilan sampel. Tapi teman-teman klinisi tetap cerdas, dia tetap melihat gejala klinisnya. Ini kayaknya nggak mungkin deh negatif, tapi gejalanya kok makin parah nih, swab ulang. Ternyata itulah kenapa swab itu kadang-kadang saya kok swab sampai 5 kali. Ya ini memang prosedur seperti itu gitu ya. Ya karena memang beberapa kasus dok. Awalnya swab kedua negatif, kemudian swab ketiga kembali positif,
kemudian swab keempat negatif, positif lagi. Nah, itu bisa Seperti jadi. apa seperti itu? Tadi banyak faktor tadi kan, Oke. banyak faktor bisa ini atau bisa jadi sudah sembuh, dia Kenapa? positif lagi, reinfection bisa. Bisa juga itu kasus reinfeksi ada juga gitu, ditemukan dan dilaporkan itu. Oke, baik. Berarti Iya. memang cukup berbahaya dok ya Iya. virus ini kerja dilihat karena tidak mata-mata sembuh kemudian sembuh ya bisa Iya. kita kembali terinfeksi. Nah dok, terkait dengan kasus-kasus yang meninggal kemudian muncul stigma-stigma masyarakat yang buruk dokter. Nah dok, dokter saya Ya. juga dokter Rohadi nih. Ya. Kita menanggapi stigma negatif pada masyarakat ini harusnya seperti apa dokter? Bagaimana kita memberikan komunikasi yang tepat agar masyarakat kita, terutama di masyarakat Kota Mataram ini mau mengerti dokter untuk melakukan prosedur sesuai dengan protokol COVID dokter? Ya, seperti tadi dibahas di press release tadi, termasuk oleh ahli forensik bahwa memang pasien-pasien yang meninggal karena COVID ini memang sebaiknya, bukan sebaiknya, memang sesuai dengan protokol WHO dan Satgas dari Kemenkes itu, pasien-pasien harus dimakamkan sesuai protokol. Kenapa? Karena memang ada alasannya. Kemudian ada hasil otopsi dari laporan-laporan jurnal itu, dan ya sekarang bagaimana sekarang masyarakat karena berubah pola pikirnya karena percaya sama hoax gitu loh. Padahal di awal-awal tidak seperti itu. Padahal di awal-awal banyak dari masyarakat kita kalau begitu dia sudah ikhlas. Nah, sekarang malah melawan itu. Nah, ini artinya bahwa sekarang masyarakat itu masih percaya sama tenaga kesehatan apa enggak? Mereka masih butuh kita apa enggak? Pastinya kan sepanjang masih ada hidup ini, tenaga kesehatan itu masih selalu ada. Ya, sepanjang ada kehidupan, mesti kita ini akan berperan di mana kita sudah masing-masing punya keilmuan untuk itu. Nah, tugas kita sekarang bagaimana masyarakat ini cerdas memilih dan memilah informasi, jangan sampai termakan hoax. Ini bahaya. Kalau termakan tuh salah langkah. Apalagi misalnya seandainya dia sudah jelas positif, terus dimakamkan, rencananya memakam sesuai dengan protap, ternyata keluarga menolak. Kayak kasus-kasus yang beredar sebelumnya itu, pada akhirnya di kontak tracking mereka dan ada dari mereka itu yang positif. Kan cilaka seperti itu. Ya, kita tidak ingin terjangkit sama itu kan. Jadi mestinya masyarakat itu sadar akan resiko-resikonya kalau dia menolak prosedur yang sudah ditetapkan oleh tim medis bahkan Satgas sendiri tentang pemakaman itu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang untuk pertama memang ya stigmanya orang yang COVID itu kan luar biasa. Padahal ya kalau kita bicara stigma, dia juga sama-sama kita manusia yang butuh dihargai. Keluarga mereka juga butuh penghargaan, bukan dicaci maki. Ya. Boleh mungkin ya kita harus tahu realitanya bahwa COVID ini berbahaya, tapi juga jangan sampai menimbulkan stigma. Kita harus berempati sama mereka, kita harus ada simpati di sana. Gimana katanya kita masyarakat Indonesia orang-orang yang selalu tepo seliro ya, yang istilahnya yang selalu berjamaah, selalu bermasyarakat dan baik. Ya, mari kita buktikan. Nah, sekarang kalau kita masing-masing egois dengan kita apalagi termakan hoax, apalagi ngotot lagi di masyarakat ya kan. Ini kan berbahaya bagi kehidupan kita ini. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali sarannya dokter. Nah, terkait hal tersebut dokter kan beberapa saat sebelumnya ini ada hal-hal yang pernyataan dokter yang mendirikan kita bahwa wah bekerja saja sesuai normal. Silahkan kita kegiatan secara normal. Nah, menurut dokter sendiri sebagai seorang dokter tenaga kesehatan dan sebagai seorang ibu dan juga masyarakat Kota Mataram, bagaimana melihat pandangan ini dokter? Apakah memang kita sudah siap untuk bekerja seperti biasa? Ya, jadi apa yang jadi panduan dari WHO, kemudian panduan dari Satgas di Kemenkes di pusat, Satgas di daerah, evaluasi yang dilakukan, termasuk tadi diskusi di press release yang tadi kita ini kan bahwa apakah Kota Mataram siap dengan new normal? Kalau dilihat dari syarat new normal di Kota Mataram itu belum siap. Kesiapan itu pertama, satu, apakah secara epidemiologi kasus ini sudah terkendali? Saya pikir ini belum terkendali saat ini. Kemudian yang kedua, apakah sistem pelayanan kesehatan kita ini sudah memadai, sudah siap semua? Kalau kita siapkan sekarang new normal, semua masyarakat kembali seperti ini, tiba-tiba terjadi insidennya semakin tinggi. Siapa yang bertanggung jawab?
Ini masyarakat harus tahu seperti itu ya. Jadi harus memang memadai sistem fasilitas kesehatan kita. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya adalah apakah usaha surveillance kita sudah maksimal untuk itu? Kontak tracking, kemudian penelusuran dari yang OTG yang positif itu, mana yang kontak erat, mana yang tidak kontak erat, semuanya. Aktif case spending, ya, karena itu penting untuk memutus mata rantai itu. Jikalau ketiga hal itu tidak dilakukan, rasanya belum boleh kita new normal. Apalagi kasus-kasus kita harian sekarang masih relatif tinggi ya, dan itu termasuk besar loh di Indonesia NTB itu kan, dibanding yang daerah yang lebih ke timur lagi misalnya. Kemudian berikutnya ya tentunya begini, jadi kalau kita bicara tentang COVID ini, dari buku-buku dan literatur itu mesti ada fase transisi di sana. Tidak bisa langsung dari epidemik langsung ke new normal. Harus ada transisinya di sana. Dan sekarang kita masuk fase transisi apa enggak? Nah ini, tugas kesehatan itu, tugas tim medis itu memberikan masukan ke pemerintah. Karena itu keilmuannya kita. Siapa tenaga kesehatan itu? Di situ ada epidemiolog, di situ ahli virolog, di situ ada ahli klinis, spesialis paru, di situ ahli diagnostik seperti beliau. Ya, dan ada ahli forensik, dan ada ahli kebijakan kesehatan. Itu sudah memberikan masukan ke pemerintah. Memang sekarang terserah dari pemerintah, tetapi sebaiknya memang karena yang mengerti tentang sistem kesehatan dan COVID ini adalah tim medis, sebaiknya dipercayakan sama ahlinya. Jangan orang yang tidak mengerti yang didengar. Memang kalau kita bicara impaknya, jadi dampaknya ke masyarakat, bukan hanya masalah ekonomi, tapi dampak sosialnya, dampak budayanya, semua berimbas kepada kehidupan kita COVID ini. Tapi gimana? Ayo kita saling bahu-membahu untuk melawan pandemi ini biar cepat selesai. Kita juga pingin tenaga medis itu, saya juga sendiri pingin operasi itu tidak pakai baju astronot lagi sehari-hari. Sudah capek, sudah operasi lama-lama. Tapi ternyata kita harus pakai lakukan karena itu protapnya harus menggunakan level 3 seperti itu. Jadi apalagi beliau sehari-hari di lab pengen hanya pakai baju kayak gini mengerjakan itu, tapi kita terpaksa melakukan sesuatu yang lebih protektif lagi biar jangan sampai kita tenaga medis itu terekspos sama COVID ini. Gimana kan kita itu dibutuhkan oleh masyarakat juga. Jadi kita itu nangani bukan hanya COVID, banyak yang ditangani. Gitulah kira-kira. Jadi mohon sekali dengan hormat masyarakat kita ini jangan juga terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak jelas sumber beritanya. Apalagi itu disampaikan oleh orang yang tidak kompeten di bidangnya tentang ilmu masing-masing itu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Saya ke Dr. Raheno. Dok, ada tambahan nggak dok terkait masalah new normal? Ini kan kita tidak balik ke normal, tapi balik ke sesuatu yang baru yang kita adaptasi. Nah, banyak juga berkeliaran mungkin kita lihat di masyarakat kita kemana-mana menggunakan handscoon dan sebagainya. Nah, walaupun sudah memakai masker. Nah, pendapat dan pesan dokter untuk masyarakat kita bagaimana dok? Iya, terkait dengan new normal ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hadi. New normal ini ya ada syarat-syaratnya ya. Kalau setahu saya ringkasnya yang pertama terjadi penurunan kurva. Maksudnya penurunan kurva itu adalah jumlah penambahan kasus COVID setiap hari mulai menurun terus. Syarat pertama. Yang kedua adalah aturan yang tegas dari pemerintah. Kalau PSBB. Jadi tidak buka tutup sampai berdasarkan data yang valid gitu. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan masyarakatnya. Masyarakat yang benar-benar patuh. Nah, inilah 3 syarat utama menurut saya yang dia bisa mengantarkan kepada new normal. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah new normal apa enggak? Disampaikan Dr. Hadi, kita belum, dan kita berdoa, kita usahakan mudah-mudahan kita bisa mencapai ke sana. Bagaimana caranya? Melibatkan semua. Dimulai dari pemerintah aturan yang ini, kepatuhan masyarakat dan juga support terhadap tenaga medis berupa fasilitasnya, berupa support moral juga bisa begitu ya. Karena memang ya setelah ada konspirasi ini gitu ya, ada konspirasi, jadi masyarakat menganggap sepele gitu ya, bahkan menuduh kita membisniskan gitu ya. Membisniskan ini semua tidak benar. Sebenarnya untuk menjawab ini logika sederhana sebenarnya. Saya sebutkan logika sederhananya yang mungkin masyarakat bisa memahaminya. Pertama, kalau memang kita membisniskan, yang pertama adalah kita lihat teman-teman ini tutup prakteknya. Kalau seandainya ini bisnis, harusnya kita terbuka praktek ya.
Kemudian yang kedua juga, kalau memang ini dibisniskan, ya itu yang ini kan kita membuka relawan kan untuk untuk rumah sakit darurat. Ini informasi yang daftar sedikit, ya sedikit. Kalau memang ini ladang uang, ini harusnya yang daftar banyak begitu. Iya. Ya, kemudian yang ketiga juga teman-teman tidak banyak yang jadi korban, banyak juga yang jadi korban. Ada yang meninggal, ada yang apakah gara-gara uang kita korbankan nyawa begitu Iya. kan? Nah, kemudian yang terakhir juga adalah logika sederhananya. Sebenarnya kita tenaga medis nih pengen banget ini semua berakhir. Benar. Kita pengen sekali Iya. semua ini berakhir ya, normal lagi, kita berdoa kepada Allah begitu. Iya. Kita sangat pengen itu. Bukan kenapa kita semuanya pada lembur semuanya, teman-teman medis ya. Iya. Tadi Bang Rohadi bilang harus operasi pakai APD level 3 itu keringetan, gerak. Sama, kita juga di lab sama. Kita pakai APD level 3. Ya hari ini saya dari pagi sampai sekitar jam setengah 4 atau jam 4 baru selesai. Dari pagi non-stop pakai APD lengkap. Akhirnya kita pun sholatnya jamak takhir, zuhur asar. Nah itu kan kita istilahnya bukan hanya saya rasa semua tenaga medis begitu. Ya. Mengerahkan kita semua bisa dibilang kalau lelah ya iyalah. Dan kita pun berharap ini semua berakhir. Kita pengen semua normal lagi begitu. Ya. Jadi kita nggak ada kita memanfaatkan, kita bisniskan, kita apa dan sebagainya. Ya seperti itu ya. Jadi itulah harapan kita ya. Ya. Harapan kita kepada masyarakat ya. Mari masyarakat kita sama-sama berjuang melawan COVID ini. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera musnah dari Indonesia, Ya. dari seluruh dunia, dan intinya kita tetap bersama-sama dan saling support seperti itu. Amin. Amin. Baik. Karena kita tahu pendapat di masyarakat juga banyak beredar dulu, kayak ada yang mazhabnya mazhab ekonomi karena tingkat turun, mazhab bahagia malah muncul, mazhab pemerintah, mazhab kesehatan. Semoga mazhab ini bisa menemukan jalan tengah, dan sama-sama kita bersinergis untuk memutus rantai penularan. Terakhir dokter, untuk dokter Raihan, kan dokter juga sebagai seorang pengelola dari Indonesia Bertauhid, dok. Mungkin ada saran untuk kita bagaimana kita bersikap tabayun atau melihat bagaimana kita memilah informasi dengan baik dan benar, dokter. Silakan dokter. Iya, oke. Jadi ringkasnya sebenarnya ya, kalau kita berbicara ya, kita kan negara mayoritas Islam gitu ya. Kalau kita bagi teman-teman yang Muslim itu kita diajarkan kan kaidah. Pertama, kaidah dalam menyaring berita. Jadi tidak semua berita itu ketika didapatkan langsung kita percaya. Apalagi langsung kita sebarkan. Ya kita kan perlu pertama tabayun namanya. Atau kita juga perlu bertanya kepada ahlinya kan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya. Jadi harapan kita masyarakat ini begitu dapat informasi yang aneh, yang heboh, dan kadang-kadang berita hoax itu memang gitu. Judulnya heboh, sebarkan. Nah, itu tanda-tanda anu ya. Ya heboh, ya sebarkan gitu. Nah itu ketika kita mendapatkan berita-berita yang merasa aneh atau merasa ini anti mainstream itu segera kita tanya pada ahlinya. Ya tidak ada salah. Sekarang kan WhatsApp banyak, tinggal tanya, dok ini benar nggak? Dok ini benar nggak? Sebelum menyebarkan di publik, posting ataupun sebelum tambah komentar-komentar. Karena kadang-kadang komentar masyarakat yang bukan ahlinya ini yang tambah memperkeruh, gitu kan? Jadi tanyalah pada. Jadi ya jangan langsung disebarkan. Ya itu yang menerima. Kemudian juga ada kaedah ya, fikih menyebarkan berita. Ya fikih menyebarkan berita. Jadi dalam ajaran Islam itu berita baik saja itu tidak boleh disebarkan. Ya berita baik saja itu kalau memang berdampak buruk itu tidak boleh disebarkan ya. Apalagi berita buruk gitu. Jadi semuanya harus kembali kepada ahlinya. Ya seperti itu. Jadi kita harapkan masyarakat kita ini intinya begitu dapat berita ya harus tabayun dulu, tanya ke ahlinya, jangan langsung sebar, jangan langsung komentar. Kemudian ketika berita itu benar, tanya juga ahlinya, apakah ini layak disebar atau tidak. Karena tidak semua berita harus disebar dan tidak semua berita adalah konsumsi publik. Seperti itu. Itu ringkasnya itu yang terberikan. Baik, terima kasih dokter. Nah dokter, terakhir untuk penutup dokter Rohadi, pesan-pesan untuk masyarakat kita, bagaimana kiat-kiat mungkin yang harus kita jaga selama masa pandemi ini agar kita bisa memutus pandemi ini, apa saja dok? Jadi intinya bahwa untuk kita semua, bukan hanya tenaga medis, termasuk masyarakat itu juga harus taat pada protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas, di mana ya misalnya harus ketika bepergian harus pakai masker, kemudian ketika dia bicara dia harus jaga jarak, kemudian
dia juga harus rajin cuci tangan. Itu harus dilakukan. Apa yang sudah sejak awal sudah ditetapkan itu juga teman-teman kita jangan pura-pura lupa gitu loh. Harus tetap diterapkan karena itu masih berlaku untuk sampai saat ini. Kemudian yang kedua, masyarakat kita tuh harus pandai menerima berita seperti yang dibilang tadi. Jangan sampai berita-berita yang nggak benar itu membuat kita jadi menyepelekan sehingga kita anggap wah sudah selesai ini, ayo kita balik lagi seperti biasa, ayo kita ini. Nah itu juga menyesatkan masyarakat gitu. Jadi pinginnya kita bersama kan wabah ini cepat selesai. Bagaimana caranya selesai? Ya ayo kita bersama melakukan itu, baik itu pemerintah, baik itu tenaga kesehatan, baik itu masyarakat sendiri. Cuman kadangkala banyak dari masyarakat kita bengel ya, jadi sulit dikasih tahu. Nah ini ya, tapi memang orang-orang yang sulit dikasih tahu harus dikasih tahu berulang-ulang. Siapa tahu nanti alam bawah sadar tiba-tiba berubah untuk itu. Jadi kita tugas kita sebagai tenaga kesehatan, teman-teman semua di lini terdepan itu juga tidak bosan-bosannya dan tidak putus asa memberikan edukasi dan informasi tentang COVID ini ke masyarakat. Ya walaupun katakan sekarang kita dikasih istilahnya ujian ini, anggap hoax macam-macam, ya itu bagian ujian daripada kita mau gimana lagi. Tapi keilmuan dan ini sudah kita terapkan secara maksimal. Sisanya serahkan sama Allah. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Dr. Rohadi atas penyampaian informasi kita dalam memerangi hoax. Baik, sedikit saya simpulkan untuk pesan-pesan kita kepada masyarakat semua, terutama di daerah Kota Mataram secara khususnya dan NTB secara umum. Kita harus pandai dan bijak dalam memilih informasi. Kita harus bertanya dan sering bertanya dan balikan kepada diri kita sendiri, apakah informasi yang kita dapatkan itu ketika kita terapkan pada diri kita mampu memberikan suatu dampak yang positif bagi diri kita sendiri atau tidak. Kalau masih bingung, silakan bertanya kepada ahlinya. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti kita ini, tetap menjaga menjaga jarak dalam berdiskusi, kemudian tetap menggunakan masker karena kita tidak ingin anggota keluarga kita atau siapapun kerabat dekat kita terkena dari masalah COVID-19 ini, karena ujung-ujungnya adalah kita tidak ingin hal yang buruk terjadi pada keluarga kita. Untuk selanjutnya, yang ketiga, kita bersama-sama, tidak hanya masyarakat, tetapi tenaga medis dan semua pihak, baik itu pemerintah dan sektor lain, harus bersama-sama bersinergis untuk bersama-sama memutus dari penularan dari pandemi ini. Mungkin sekian dokter diskusi kita terima kasih. Malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.